Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini jemaah kita kembali dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita pada hari ini. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan yang pertama ya, kita membahas muqaddimah ya, kitab ini. Sebagaimana kita tahu, kitab ini banyak dipuji oleh para ulama karena manfaatnya yang begitu besar. Kalau kita lihat ya ikhwan, tuh lihat, saya sering beberapa kali mendapati fatwa-fatwa lajnah daimah ya, Majelis Ulama Saudi Arabia sering kali mengutip kitab ini ya dalam fatwa-fatwa mereka kepada kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwasanya buku ini begitu sangat besar manfaatnya bagi kita kaum muslimin. Wabil khusus pada kita hari ini, kita berada di zaman di mana pintu-pintu fitnah begitu mudah ya, dan kita sering mudah terjatuh dalam dosa dan maksiat. Maka buku ini, Syekh Abdul Razak dalam suatu ceramahnya tentang buku ini, beliau mengatakan hendaknya diajarkan pada anak-anak. Harusnya kita baca waktu muda, bukan waktu tua kayak kita sekarang ini. Kalau ini kan sudah jarang berbuat dosa kayaknya ya. Ya, bagi anak-anak muda ini harusnya sejak muda diajarkan ya, agar mereka memiliki bekal bagaimana melepaskan diri dari dosa dan maksiat. Baik, jemaah, hanya beberapa yang punya buku ya. Yang lain kayaknya sudah hafiz, ya, sudah hafal semua matanya ya. Ya, baik jemaah, kita coba lihat bagaimana buku ini. Yang pertama tentu pengantar dulu ya, pengantar. Buku ini lahir dari pertanyaan dari seseorang yang ingin sekali ya selamat dari pintu dosa, sehingga dia bertanya kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Nah, di sini beliau mengatakan, saya baca lafaz bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesia agak kurang. Beliau mengatakan ya, fi rajulin ubtuliya bibaliyah. Ya, seorang yang bertanya dari seseorang yang tertimpa dengan baliyah. Baliyah ini adalah musibah, ujian. Ya, di sini ya ikhwan, para ulama mengatakan dan agama kita memberi petunjuk bahwasanya dosa itu adalah baliyah, musibah. Ya. Karena dosa yang membuat kita terjatuh dalam azab. Nabi Adam alaihissalam dijatuhkan atau diturunkan dari surga karena dosa. Maka orang yang tertimpa dosa hakikatnya dia binasa. Makanya Nabi SAW sering mengatakan muhlikat, ya, dosa-dosa yang membinasakan. Ya, sering menyebut al-kabair, dosa-dosa al-muhlikat yang membinasakan. Maka orang yang terjatuh dalam dosa ya ikhwan adalah mereka yang terjatuh dalam kebinasaan, membinasakan agamanya, membinasakan dunianya. Karena bisa jadi di dunia dia dipotong tangannya, dia dicambuk, bahkan mungkin dia dibunuh. Ya, kalau dia membunuh atau dia berzina. Ini menunjukkan bahwasanya dosa adalah pintu fitnah, pintu musibah, pintu bala. Ya, baik terhadap jiwa, menyempitkan dada, ya, mengurangi pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jalla, ya, merendahkan derajat kita. Ini semua adalah menunjukkan bahwasanya dia mengatakan orang ini ubtiliya bibaliyah. Dia tertimpa musibah, suatu ujian dan cobaan. Karena memang dosa ini adalah ujian untuk menguji kita ya ikhwan, siapa di antara kita yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu ini cara membacanya. Sehingga orang yang
tertimpa musibah atau ujian berupa dosa dan maksiat, hakikatnya mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujiannya apa? Ya, ujian berupa apakah kita mentaati Allah atau tidak. Ya. Taib jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kita lihat ya ikhwan. Apa jawabannya Ibnu Qayyim rahimahullah, jawaban yang membuat kita pembaca dan orang yang bertanya mendapatkan harapan yang sangat besar. Apa jawaban yang pertama? Beliau mengutip hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan." Tidak ada Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Dia menurunkan obatnya. Coba lihat, Masya Allah, ini jawaban yang sangat hikmah, bijak dari seorang alim. Dan bagi orang yang bertanya langsung terbuka harapannya untuk bisa lepas dari dosa dan maksiat. Karena di sini karena Nabi SAW mengibaratkan seluruh dosa adalah penyakit. Dan kalau itu suatu penyakit berarti ada obatnya. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Dan di sini dalam banyak riwayat dan hadis dari dalil menunjukkan bahwasanya dosa dan maksiat adalah ibarat penyakit ya ikhwah. Ya, penyakit kata Nabi SAW, idza aznabal abdu, jika seorang berbuat dosa dan maksiat, kata Nabi SAW, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka dicelupkan atau dititik hitam, dikasih titik hitam di hatinya. Maka sesungguhnya hakikatnya ikhwan, perbuatan dosa adalah penyakit. Ada penyakit jasmani dan ada penyakit ruhani. Penyakit ruhani lebih berbahaya, penyakit batin. Karena itu antum perhatikan Allah Ta'ala sebutkan orang munafik dengan apa? Kata Allah, fi qulubihim maradun, ya, di hati mereka ada penyakit. Padahal bukan sakit fisik, tapi apa? Sakit batin, yaitu keraguan-raguan yang ada dalam diri mereka. Ya. Dan penyakit syirik, ini puncaknya penyakit hati adalah kesyirikan, kekufuran. Iya. Oleh karena azani Allahu wa iyyakum, ini jawaban yang sangat agung, sangat-sangat baik dari seorang alim ya, bahwasanya ini penyakit. Seorang yang terjatuh dalam maksiat adalah penyakit ya. Kemarin kita sudah bahas ya, kenapa ya, apa ya, karena ini mempengaruhi hati kita, merusak hati kita. Ya. Kalau penyakit jasmani masih bisa kita deteksi, kalau penyakit rohani ini berat ya. Ya, karena itu di dalam kitab ini juga, di tempat yang lain Ibnu Qayyim mengatakan dosa adalah da'ul qalb, yakni penyakit hati dan racun bagi rohani kita. Ya. Karena orang yang berbuat dosa ikhwan, hakikatnya dia sedang sakit. Ya, maka dia seperti orang sakit, maka muncul ya seperti orang kalau lagi demam Pak, malas ngapain? Malas beribadah, menimbulkan futur dalam beribadah. Ini penyakit. Kemudian juga ada kecanduan, orang yang misalnya ya ikhwan minuman keras atau merokok, seperti orang yang ya kecanduan, kambuh-kambuhan maksudnya. Ya. Kemudian juga sulit keluar dari maksiat kalau dia tidak mengobati. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini jawaban ini adalah sebagai harapan kepada siapapun yang berbuat dosa, bahwasanya ada jalan keluar untuk keluar dari dosa dan maksiat itu. Dan ini adalah seorang hikmah dari seorang Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Taib. Jadi dosa bukan hanya pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu, tapi hakikatnya makanya Allah taala sering menyebut dosa dengan zalimun li nafsi. Ya, zalimun li nafsi, yaitu orang yang menzalimi diri sendiri. Kenapa? Dia merusak dirinya sebetulnya. Doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Doanya Nabi Musa, Rabbi inni zalamtu nafsi, ketika tidak sengaja membunuh. Dia berkata, ya Allah, aku telah menzalimi diri sendiri. Buktinya Nabi Musa merasa ketakutan karena walaupun tidak sengaja, tapi dia ketakutan. Akhirnya dia keluar dari Mesir. Nah, ini menunjukkan ya akhwa a'azzani Allahu ayyakum, bahayanya dosa itu. Kemudian kita juga dalam riwayat yang lain ya akhwa a'azzani Allahu ayyakum, dalam hadis Musnad Imam Ahmad
Nabi SAW mengatakan, innallaha lam yanzil da'an illa anzalalahu shifaan. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ini menarik ya ikhwan. Nabi SAW mengatakan, tidaklah Allah Ta'ala menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Orang yang tahu akan tahu, dan orang yang tidak tahu tidak tahu. Apa makna dari kalimat ini ya akhwa a'azzani Allah wa iyyakum? Bahwasanya yang namanya obat tidak semua orang bisa tahu obatnya. Kata Nabi, alimahu man alimahu. Ya, diketahui oleh sebagian orang, tidak diketahui oleh sebagian orang. Jadi menunjukkan bahwasanya ya seseorang hendaknya berusaha mencari obat, karena bisa jadi ada orang tahu obatnya, sebagian yang tidak tahu. Ya, obat ini sama dengan obat jasmani, ikhwan. Ada orang yang mungkin sakit tapi tidak tahu obatnya. Bagi yang dokter tahu, atau bisa jadi dokter tidak tahu, dokter yang lain juga tahu. Kadang-kadang kita kalau berobat tidak cocok dengan dokter ini, cocoknya dokter itu. Ya, maka Nabi mengatakan alimahu man alimah. Ya, ada yang mengetahui dan ada yang. Nah, sebagian juga orang berbuat dosa tapi dia tidak tahu bagaimana cara keluar dari lubang atau kubang maksiat itu. Taib jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti mungkin pada saat mulai masuk ini ya, kita bacakan satu-satu ya, tapi ini. Kemudian juga bahkan ya, suatu contoh misalnya di sini beliau mengatakan Nabi SAW mengibaratkan kebodohan adalah penyakit. Ini bukan penyakit fisik, tapi penyakit rohani. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau mengatakan innama shifaul iyyi as-su'al. Sesungguhnya obatnya kebodohan adalah bertanya. Di sini Nabi SAW menyebut kebodohan sebagai penyakit. Obatnya apa? Bertanya. Nah, ini ada hadis yang panjang ya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Suatu ketika kami pernah melakukan perjalanan, lalu ada salah seorang di antara mereka tertimpa batu sehingga kepalanya terluka parah. Qadarullah malamnya istirahat, dia mimpi basah. Kemudian ia bertanya kepada sahabatnya, ya, apa kata mereka? Apakah hal tajiduna li rukhsah fit tayammum? Apakah menurut kalian aku bisa menggunakan rukhsah bertayamum? Ya, kalau dia mandi musim dingin, kemudian terluka parah, kalau kena air bisa berbahaya. Kata mereka, mana jidulaka rukhsah? Oh, enggak ada rukhsah. Wa anta taqdiru 'alal ma', kau bisa mandi kan? Apa yang membuatmu terhalang dari air? Faghtasala, maka laki-laki ini pun mandi. Pamat, qadarullah meninggal, Pak. Yang ya wallahu alam, apakah mungkin karena lukanya. Falamma qadimna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalika. Kemudian setelah sampai di Madinah, mereka menyampaikan kepada Nabi SAW tentang ini. Apa kata Nabi SAW? Qataluh, mereka telah membunuh temannya dengan fatwanya. Ini bahaya akhwan, fatwa itu bisa membunuh. Ya, hati-hati memberi fatwa kepada orang. Dulu seorang pendosa membunuh seorang abid, ya kan? Ada dalam kisah Bani Israel. Gara-gara dia mengatakan tidak ada pintu taubat bagimu. Bahaya ini, orang kalau salah memberi fatwa, ya akhwan, banyak ya orang terbunuh ya. Ini bahaya kebodohan. Ini makanya bodoh itu penyakit, dan penyakit bisa membahayakan. Ini mestinya membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Ya, qatalahumullah. Ya, kata Nabi SAW, semoga Allah ya membinasakan mereka. Ini doanya, Kang. Siapa mereka ini? Yang menjawab tanpa ilmu. Kata Nabi SAW, ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka enggak tahu? Ya, fa innama shifaa'ul 'ayyi as-su'al. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Ya, lalu Nabi SAW mengatakan, innama kana yakfihi ayyatayammam. Sungguhnya cukup baginya dia bertayamum. Ya. Ya, wa ya'sir, dan caranya dengan menutup bagian yang luka tersebut. Ya, wa ya'sib, kemudian dia mengusap bagian yang ada lukanya di atas kain itu. Ya, ala jurhihi khirqatan.
Thumma yamsahu alaihi wa yaghsilu sa'ira jasadihi. Kemudian dia mandi secara semuanya. Jadi tutup bagian kepalanya yang tadi luka, kemudian dia mengusap, enggak usah disiram, lalu tinggal diusap, maka dia, itu kata Nabi sallallahu wasallam alaihi. Nah, ini Nabi SAW ya ikhwan menjelaskan bahwasanya kebodohan adalah penyakit dan obatnya adalah bertanya. Oleh karena itu kita dapati ya ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum, Allah tabaraka wa taala menyebutkan pelaku dosa dengan bodoh. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah. Sungguhnya orang yang melakukan dosa lantaran karena kebodohan. Tsumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Nah, para ulama mengatakan di sini Allah taala menyebutkan berbuat dosa karena kebodohan. Makanya ada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, beliau mengatakan kullu man asallah fa huwa jahil. Siapa yang bermaksiat sungguhnya itu adalah orang bodoh. Ini penyakit jemaah. Ya. Juga perkataan para tabi'in ya, kullu man asa rabbahu fa huwa jahilun hatta yanzi'a an ma'siyati, sampai dia hilang maksiatnya dia bodoh. Ya. Oleh karenanya Nabi Musa ketika mendapati Bani Israel pengen Tuhan, pengen dibikinkan sesembahan, apa kata Nabi Musa? Innakum qaumun tajhadun. Kalian adalah kaum yang jahil. Hanya itu ikhwan, kebodohan ini penyakit, dan ini terutama bodoh terhadap agama. Ya. Kebodohan banyak menimpa sebagian saudara-saudara kita. Mereka bodoh, tidak mau tahu agamanya, tidak tahu hukum-hukum syariatnya. Ya, dulu ketika ada yang memviralkan santri kami tutup kuping gara-gara mendengar musik dalam suatu event ya, viral sampai masuk ke TV. Nah, sebagian orang kaget ketika disampaikan ada majelis ulama diundang di podcast begitu. Nah, dia bilang, wah ini khilaf, kita hargai. Mereka mungkin menganggap musik ini haram. Orang kaget karena kok bisa musik haram? Ya karena mereka nggak pernah belajar agamanya. Tiba-tiba mereka dikatakan musik haram, kok bisa hal yang seenak ini haram? Ini menunjukkan ya kawan, bagaimana kaum muslimin banyak yang aneh, asing terhadap agamanya sendiri karena kebodohan. Dan Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, ya, beliau mengatakan di antara perkara yang disenangi iblis adalah kebodohan. Orang kalau sudah bodoh ini dipermainkan iblis. Karena itu iblis tidak mau suka kita mengaji. Dia menghalangi kita agar jangan duduk di majelis ilmu. Karena orang disebutkan ada jin yang pernah bicara dengan, ada yang pernah bahwasanya kami susah menggoda orang yang sudah duduk di majelis ilmu, terutama ahlus sunnah katanya. Kalau sudah duduk di majelis ilmu itu sulit digoda, tapi kalau dia jahil terhadap agama itu mudah dipermainkan oleh iblis dan koncong-koncongnya. Akhirnya itu ikhwan, Nabi SAW mengatakan may yuridillahu bi khair, hadis Muawiyah radhiyallahu an, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan pahamkan di agama, yufaqihu fiddin. Bayangkan di situ Nabi mengatakan seluruh kebaikan terbuka pintunya dengan apa? At-tafaqquh, duduk di majelis agama, majelis ilmu. Nah, ini contoh ya kawan, bagaimana Nabi SAW mengatakan penyakit itu bukan hanya jasmani, tapi juga penyakit hati. Di antaranya adalah kebodohan. Karena dia penyakit bahaya, merusak. Bukan hanya merusak dirinya, merusak orang lain. Dia berfatwa, kau tidak ada, kau harus mandi. Akhirnya meninggal temannya ini. Nabi SAW mengatakan, kau telah membunuhnya dengan fatwamu itu. Ya, karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu contoh bahwasanya penyakit bukan hanya jasmani, tapi juga bisa penyakit rohani. Di antaranya adalah kebodohan. Puncaknya penyakit adalah apa? Kesyirikan. Ya, kekufuran. Ini puncaknya ya, ikhwan. Taib. Kemudian juga di sini beliau mengatakan apa obatnya? Nah, lalu beliau mengatakan Al-Qur'an. Seagung-agungnya adalah obat. Ya, lalu beliau rahimahullah mengutip beberapa ayat, di antaranya Allah taala sebutkan dalam Quran, ya, qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Katakanlah Al-Qur'an itu adalah hudan, petunjuk, wa shifa, dan juga obat. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah taala berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an yang menjadi syifa, obat, penawar, ya, wa rahmatun lil mu'minin. Ya, ini seluruh Al-Qur'an adalah obat jemaah. Ya, ada santri kami waktu sekarang sudah selesai ya. Jadi waktu datang ke pesantren
ada penyakit ADHD, Pak. ADHD itu penyakit yang ya Bapak mungkin tahu ya, kayak semacam autis tapi dia tidak terlalu parah. Nah, tapi dia selalu nggak bisa diam kalau lagi kita ajar begini jalan-jalan terus. Ya nggak bisa diam. Ya. Lalu juga ada penyakit paru-paru. Jadi di pesantren lain ditolak, kenapa? Gagal tes kesehatan. Ya. Akhirnya di kita, saya bilang nggak apa-apa, silahkan, nggak usah dites ini. Ya, alhamdulillah 6 bulan kemudian dia rajin ngaji, berubah ya kawan. Ya memang kalau dia ngaji gini-gini terus tuh, wah bisa berhenti. Ya, gini lagi. Ya, tapi alhamdulillah dengan izin Allah Azza wa Jalla, tentu saja mungkin karena keyakinan kita Al-Quran adalah syifa ya kawan. Ya, ketika 6 bulan dia periksa ke dokter, penyakit paru-parunya Allah hilangkan. Yang tadinya harus minum obat ya. Kemudian kedua, ADHD-nya hampir dibilang bersembuh. Tidak lagi dulu setiap ketemu orang ya apa aja dijawil lah apalah ya, iseng ya. Enggak benar. Orang tidur, santri yang tidur siang dia jalan terus sampai ke masjidnya atau ke atap. Enggak bisa begini. Tapi alhamdulillah sekarang tidak 3 tahun, tahun keempat dia sudah hafal 30 juz. Sudah 30 juz ya. Tapi setelah hafal 30 juz pindah ke pesantren lain. Tapi enggak mau. Tapi maksud saya lihatlah bagaimana Al-Qur'an ya ikhwah. Ini kisah nyata Masya Allah ya. Bagaimana ada lagi santri kami penyakitnya harus selalu cuci darah setiap bulan. Waktu masuk saya bilang gimana nih Pak, nanti nggak apa-apa Pak Ustadz, tolong terima Ustadz. Jadi warnanya fisiknya agak lemah begitu. Tapi tiap bulan harus ya, kena anemia ya, apa namanya? Anu otak anu darah itu. Ya pokoknya tiap bulan dia harus cuci darah ke rumah sakit Cipto. Alhamdulillah 6 bulan 1 tahun di pesantren kami. Sekarang tidak sembuh sih, tapi minimal katanya dulu 1 bulan sekali harus cuci darah. Sekarang bisa 1,5 sampai 2 bulan baru bisa cuci darah. Kenapa? Karena ya itulah bagaimana Al-Quran ya ikhwan adalah syifa. Bukan hanya, tentu yang paling terbaik adalah penyakit rohani, penyakit kekufuran, penyakit kesyirikan, keraguan-raguan, penyakit itu semua. Tapi juga adalah harus kita akui bahwasanya dalam hadis-hadis Nabi SAW menyebut Al-Quran juga sebagai alat sarana untuk menyembuhkan penyakit jasmani. Nah buktinya, beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan kisah dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, intalaqa nafarun min ashabin Nabi SAW fi safratin safaruha hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab. Ada beberapa sahabat melakukan perjalanan sampai dia mampir di suatu tempat yang kampung orang, fastadafuhum, minta dijamu. Ya, karena makanya ikhwan menjamu tamu adalah amalan. Ini orang perjalanan, mereka kehabisan bekal, minta dijamu. Ya. Tetapi apa? Afa abau ayyudayyifu, mereka menolak. Orang kampung itu enggak mau. Ya, singkat cerita, salah satu dari anggota suku mereka, bahkan kepala sukunya ludih, ya, disengat binatang berbisa. Saya enggak tahu apa di sini, ular atau apa. Pokoknya disengat. Ya, kalajengking ya. Fa'atauhum faqala, lalu mungkin tidak sembuh-sembuh, lalu mereka mendatangi sahabat yang sedang beristirahat yang mereka tolak untuk diterima tamu. Ayyuhar rahat, inna sayyidan ludhiq, sungguhnya pemimpin kami sedang sakit, disengatnya. Ya. Wasa'aina lahu bikulli syai'in la yanfa'u, kami sudah berusaha tapi tidak berhasil. Fal inda ahdim minkum min syai', apa di antara kalian ada sesuatu yang bisa jadi obat? Faqala ba'duhum na'am, ada. Wallahi inni la arqi, sungguhnya saya akan meruqyah. Walakin wallahi istatfatnakum falam tudayyifuna, kami minta dijamu, kalian tidak menjamu kami. Ya, pama ana biraqin hatta taj'alu lana ju'lan, saya tidak mau memberi obat sampai kalian berjanji kasih kami upah. Namanya ju'al. Sini ju'al itu ju'ala. Ju'ala itu apa ya? Akad yang kalau berhasil baru dikasih. Apa namanya itu kalau dalam bahasa kita? Jadi tolong kamu cari motor saya. Kalau dapat saya kasih uang. Nah itu namanya ju'ala. Ya. Baik, jemaah. Lalu mereka berjanji, iya, fasalahuhum ala qati'i minal ghanam. Dia janji kasih ada beberapa ghanam, ini kambing. Fantalaka yatfulu alaihi wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin. Kan dia datang lalu dia yatful itu kayak meniup keluar air liur, apa namanya? Bukan meludah ya. Di bawahnya meludah,
di atasnya meniup. Ya, sedikit apa jam. Lalu beliau membaca alhamdulillahirabbil alamin, surah Al-Fatihah. Fa ka'annama nushita min iqal. Seolah-olah dia bangun dari siumannya, seperti tidak pernah sakit. Ya. Ya, lihat nih. Lalu dikasihlah apa namanya, fa'afuhum ju'lahum allati salahuhum, dikasih upahnya. Faqala ba'dhum iqtasimu, lalu mereka mengatakan ayo kita bagi-bagi kambingnya. Apa kata sahabat yang meruqyah? La naf'alu hatta na'ti Nabi SAW. Tidak, kita sampai Nabi SAW. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat adalah mereka orang yang selalu mengembalikan agama kepada Nabi SAW. Ya, ini perkara ringan menurut kita ya. Ini kan kita yang kerja bagi-bagi dong. Tapi kata sahabat jangan dulu, karena ini kita menggunakan ruqyah. Ya. Lalu sesampainya di Madinah, apa kata Nabi SAW mendengar cerita sahabat? Wa ma yudrika annaha ruqyah. Bagaimana kau tahu bahwasanya Al-Fatihah adalah ruqyah, jampi-jampi yang syar'i ya. Ya. Qad asabtum, kata Nabi, kalian telah melakukan hal yang benar. Ya, iqtasimu wadribu li ma'akum sahma. Bagi-bagi dan beri aku sebagian yang lain. Masya Allah. Ya, ini kenapa kira-kira menurut antum kenapa Nabi SAW minta bagian? Hah? Ada yang tahu nggak? Ini saya dapat faedah tadi malam kita saya baca-baca hadis ini. Untuk menenangkan, memberi jaminan bahwa ini boleh dimakan. Mungkin para sahabat jangan-jangan ini dukun. Kan mereka baru selesai Islam, tahu? Baru masuk Islam. Dulu mereka ada yang dukun. Nah, bukankah Nabi SAW melarang mengambil dari perdukunan? Nah, mereka hati-hati, jangan dulu. Ini benar nggak ini, halal nggak ini harta ini? Ini dari kita menjampi ruqyah ini. Ini dari menggunakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Makanya ikhwan, sebagian orang sekarang, kayak sebagian ulama ikhwan tidak boleh berprofesi jadi peruqyah. Saya pernah meruqyah tetangga yang jam 2 malam saya diketuk, Ustaz ini ada yang ya, alhamdulillah dengan izin Allah besoknya agak ini. Beberapa bulan kemudian ada Pak RT datang, Ustaz ada, saya bilang Pak sudah cukup, saya nggak mau jadi, nanti saya jadi dukun kalau begini. Cari yang lain, cari Ustaz, kebetulan nggak di dekat rumah ini, karena dekat rumah aja, ada temannya katanya di kampung lain. Saya bilang bukan, cari Ustaz yang di situ. Kenapa kalau kita jadi peruqyah, hati-hati ya kawan. Karena itu tidak boleh memberi upah, tidak boleh, bukan memberi upah, tidak boleh menetapkan upah. Apalagi kalau dikasih tarif begitu, ini bahaya. Ya, jadi Nabi SAW mengatakan bagikan sebagai dalam rangka menenangkan hati mereka bahwa ini halal, saya pun ikut makan. Ini diantaranya adab Nabi SAW. Mereka khawatir ini jangan-jangan haram ini. Ya, Allah mengatakan ayo. Dari mana? Qad asabtum, kalian telah benar. Dan faedahnya di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana kita lihat bahwasanya Al-Fatihah itu adalah salah satu ruqyah. Nabi SAW dalam riwayat bahwasanya kalau beliau sakit, beliau membacakan beberapa ayat, diantaranya adalah membaca Al-Mu'awwidzatain, 2 surah Al-Mu'awwidzat, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Ya, juga Nabi SAW juga meruqyah. Kata Nabi SAW, la ba'sa bi ruqyah ma lam yakum syirk. Kata Nabi, tidak apa-apa ruqyah, yang penting tidak ada kesyirikan. Kita tahu ruqyah itu ada 3 syaratnya, ikhwan. Ya. Yang pertama harus dari Al-Quran, ya. Kemudian yang ketiga harus bahasa Arab, yang kedua harus bahasa Arab, yang ketiga tidak boleh bersandar kepada ruqyah, tapi kita harus meyakini bahwasanya ini semua kesembuhan milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini surah juga di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan, saya pernah tinggal di Mekah. Ini pengalaman beliau rahimahullah. Ketika itu saya terkena penyakit, kata beliau. Ya. Di Mekah waqat makat sebelum kata ta'tarini adwa wala ajidu tabiban wala dawa. Aku tidak mendapati dokter dan obat. Fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah. Kata beliau, aku menyembuhkan penyakitku dengan surah Al-Fatihah. Fa'aralaha ta'thiran ajiban. Aku melihat ada pengaruh yang menakjubkan. Coba lihat. Fakuntu asibu dzalika liman yashtaki alaman wa kana katsirun minhum yabra'u sari'an. Maka saya selalu memberi nasihat kepada orang-orang, ya, siapapun yang sakit, maka saya sampaikan kisah ini agar mereka mengamalkannya. Dan beliau mengatakan banyak yang sembuh dengan penyakit ini, dengan Al-Fatihah ini.
Ya, ini pengalaman. Jadi beliau menyebutkan hadisnya dan dia menyebutkan pengalaman pribadinya. Pernah beliau bersafar ditinggal di kota Mekah dan sakit. Tidak ada obat dan tidak ada dokter. Maka dengan apa? Dengan surah Al-Fatihah. Subhanallah. Dan kata beliau ini pengaruhnya sangat menakjubkan. Efek penyembuhannya maksudnya, ya. Taib jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun kata beliau di sini, walakin amrun yang bagi at-tafattun lah. Perlu kita perhatikan di sini. Jangan salah kata beliau. Annal adhkar wal ayati wal ad'iyah allati yustashfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyah walakin tastad'i qabulil mahal. Betul kata beliau. Ayat-ayat tadi, zikir-zikir yang diajarkan Nabi SAW. Nabi pernah mengajarkan sahabat, saya lupa sahabat ini. Kalau sakit, ada yang mengeluh datang, ya Rasulullah saya sakit. Kata Nabi, taruh tempat sakit tanganmu. Lalu kau katakan, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhatir. Baca 7 kali. Nah, kata sahabat ini, sejak itu penyakit ini hilang. Ini apa? Kalau kita ini ada linu-linu atau apa, taruh di badan kita. Lalu bismillah 3 kali. Ya, bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Masya Allah, ini penyembuhan ruqyah. Kata sahabat, hilang sakitnya setelah itu. Ya. Taib. Namun kata beliau, ini walaupun pada hakikatnya bermanfaat, namun tetap ya ada ketergantungan terhadap keadaan tubuh penyakit dan kata ada 2 ya, wa quwwatu himmatil fa'il wa ta'thiri. Nah ini dia beliau. Nah, Al-Quran ya bisa jadi obat kata beliau dan zikir-zikir, tetapi ada 2 faktor kata beliau di sini, Pak. Faktor apa? Yaitu yang pertama adalah pasiennya, orang yang menerima. Apakah dia yakin atau tidak? Ya, karena begitu ya, kawan, ada obat, jangankan obat rohani, obat fisik. Orang ini sembuh dengan penyakit, belum tentu yang lain. Jadi cocok-cocokan kata orang. Saya nggak cocok obat ini, cocok ini. Kalau saya sih cocok katanya. Ini yang pertama. Ada orang mungkin dibaca ayat kursi atau Al-Fatihah tidak mempan, tapi kalau 3 kali baru mempan. Ini mempan. Jadi keadaan tubuh orang beda-beda. Ya, namanya resep tidak semua sama. Ya. Kecuali jamaah haji. Kalau di jamaah haji itu ada namanya obat sapu jagat. Jadi kalau dulu orang, sekarang saya nggak tahu. Dulu waktu saya menjadi pembimbing haji, setiap kita datang ke KBIH atau PHJ pasti obatnya sama. Ini namanya obat sapu jagat. Saya nggak tahu apa obatnya. Nah, jamaah lihat nih. Nah, jadi yang pertama itu qabulil mahal wa quwwatu himmatil fa'il, yaitu kekuatan orang yang mengobati. Nah ini. Ya. Jadi kalau ada keterlambatan atau efeknya agak lama dalam penyembuhan, bisa jadi sebabnya tadi, Pak, lemahnya pengaruh dan yang mengobati juga kurang kuat. Ya. Mungkin dia bukan orang yang, ya mohon maaf ya, namanya ruqyah kan doa. Mungkin ya tidak termasuk orang yang menjaga dirinya, tidak, katakanlah dia tidak bertakwa, kurang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Apalagi kalau dia dibayar. Ya, ini dibayar gimana? Mungkin kurang ikhlasnya berdoa. Kemudian juga faktor pasiennya, orang yang menerima obat ini, lemah tubuhnya, atau bisa jadi karena kata Imam Ibnu Qayyim, kata beliau ada penghalang yang mencegah, ada al-mani yang mencegah efek penyembuhan itu. Ya. Nah, demikian juga doa kata beliau, ya, kita tadi bilang doa adalah salah satu efek penyembuhan. Ya. Ya, ada yang menghalangi kata beliau. Kenapa doa itu pengaruhnya satu sama lain? Ada orang berdoa sekali sudah diijabah ya akhwat. Ada orang bertahun-tahun berdoa tidak diijabah. Nah, kata beliau bisa jadi ya seperti panah, ya busurnya lemah. Ya, maka beliau di sini rahimahullahu taala menyebutkan di antara kenapa misalnya haram, makan haram. Di sini Nabi SAW menyebutkan ada orang yang melakukan perjalanan yang jauh, ya, lalu dia berdoa, ya semua sebab-sebab doa dia ada pada dirinya. Safar adalah di antara sebab mustajabnya doa. Kemudian as-safaru qit'atun minal azab, bagian dari azab, karena itu doanya mustajab. Kemudian juga dia berulang-ulang 3 kali, lalu dia menengadahkan tangannya, wa rafa'a yadayhi, di antara faktor
sunnah adab berdoa adalah mengangkat tangan seperti ini, ikhwan, seperti yang antum sebagian lakukan kan, menunggu azan dan qomat kita mengangkat tangan. Ini diantara faktor adab. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala hayyun, maha malu, karimun, pemurah. Allah malu jika tangan seorang hamba turun dalam keadaan kosong. Kalau kita begini, ya, ini menghinakan diri. Kalau kepada makhluk nggak boleh begini, hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita boleh seperti ini. Nah, lalu apa kata Nabi SAW? Ya Rabbi, famat'uhum haram, makanannya haram, wa mashrabu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, ia tumbuh dan besar dengan hal-hal haram. Fa anna mustajab, bagaimana dia diistijabah doanya. Nah, jadi ini ya, kata beliau, obat itu yaitu Al-Qur'an atau doa. Ya, tadi dua sebabnya itu ya kawan, bisa jadi yang menerima kurang kuat atau tidak cocok, tidak pas, atau bisa jadi yang memberi obat atau yang mengobati ini atau obatnya itu sendiri jadi bukan Al-Qur'annya kata beliau, tapi juga pengaruh orang yang membacakannya. Pengaruh orang yang mengobati ini juga sangat berpengaruh. Atau ada hal-hal yang lain, yaitu apa? Penghalang doa, diantaranya adalah makanan yang haram, minuman yang haram, ya, pakaian yang haram. Nah, juga Abdullah bin anaknya Imam Ahmad rahimahullah pernah menceritakan, beliau dahulu di Bani Israel, ya, keluar untuk berdoa, ada bencana lalu mereka keluar berdoa, kayak semacam kalau kita itu kayak doa istisqa, ya, ada bencana mereka berdoa di lapangan, mereka berdoa, kemudian Allah wahyukan kepada nabinya, ya, ya. Ya. Apa kata ya, Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian keluar ke dataran tinggi dengan badan yang najis. Ini kotor, ada kotoran. Kalian menengadahkan tangan kalian kepadaku padahal ia berlumuran darah, dan dengan kalian penuhi rumah-rumah dengan barang-barang yang haram. Apakah kalian sekarang memohon kepada Allah saat murkaku kepada kalian telah bertambah? Kalian hanyalah akan semakin menjauh dariku. Nah, ini ikhwan, ini beliau mengutip perkataan anak dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya. Saya membaca peneliti, saya nggak tahu betul atau tidak peneliti, ikhwan. Ada penelitian lembaga internasional bahwasanya ada beberapa negara-negara yang tingkat religiusitas formalnya tinggi tapi korupsinya tinggi. Dia menyebut ada 3 negara, yaitu Indonesia, kemudian Maroko, satu lagi saya lupa, ada 3 negara itu. Nah, inilah kita umroh tiap hari, tiap bulan, berdoa tiap tahun, haji begini berdoa. Nah, ini bagaimana kau mau dijawab doamu kalau di rumahmu banyak harta-harta haram, ya, mungkin barang riba, kredit, pinjol dan segala macam. Lalu kalian datang ke Mekah, berangkat umrah dengan mengambil harta-harta korupsi, gratifikasi. Nah, bagaimana mau diijabah doa kita? Padahal kita tiap hari berdoa, ya ikhwan. Ya, nah ini bisa jadi penghalangnya kata beliau ini. Ya. Taib jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk bab yang berikutnya, ya ikhwan, bab 1, ya. 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 Taib. Yaitu apa? Doa adalah obat. Doa adalah syifa, obat. Nah, beliau mengatakan, ya ikhwan, di antara min anfa'il adwiya, di antara doa atau obat yang paling bermanfaat kata beliau adalah doa. Ini bab pertama. Ya. Mana ya? Wad du'a'u min anfa'il adwiya wa huwa aduul bala, dan ini adalah musuhnya bala. Ya. Yudafi'u wa yu'aliju, ia memerangi dan mengobati dan mencegah bala. Ya. Wa yamna'u nuzulah, mencegah turunnya. Wa yarfa'u, dan bisa mengangkat bala. Wa yukhaffifuhu, atau meringankannya. Idza nazal. Halaman 13, ya. Kalau dia turun. Ya, ad-du'a'u silahul mu'min. Kata beliau di sini, doa adalah senjata kaum mukminin. Sebagaimana Ruwiyal Hakim dalam Mustadraknya, namun ya ikhwan, hadis ini adalah hadis yang dhaif karena ada perawinya, wallahu alam, ada perawi yang matruk.
Ya, kita tahu ya ikhwan, hadis yang dhaif apa? Bisa jadi datang dari dua sebab. Apa ya ikhwan? Yang pertama, sanadnya terputus, atau yang kedua, keadaan perawinya. Ini dua sebab umum ya ikhwan. Kenapa? Ya, misalnya hadis yang dhaif misalnya. Itu adalah hadis yang apabila salah satu perawinya itu ada yang tertuduh suka berdusta, maka hadisnya dhaif, bahkan dhaif jiddan. Ada yang namanya perawi yang matruk, ditinggal oleh para ulama. Kenapa? Karena dia suka berdusta. Wallahu a'lam. Ada di antara perawi hadis ini yang di sini disebutkan, ini bahkan di sini sangat dhaif jiddan. Nah, ini dia sanadnya ada Muhammad bin Hasan Al-Hamdani. Nah, ini ini dia. Dia seorang perawi yang matruk, tidak diterima perawinya. Masya Allah, inilah indahnya agama kita ya ikhwan. Semuanya ilmiah. Agama yang kita terima adalah sudah diverifikasi begitu luar biasa, sampai datang kepada kita sudah Allah Ta'ala menjaga agama ini dengan ilmu sanad. Ya. Kata Ibn Sirin, laula bil isnad, kalau bukan karena sanad, agama ini sudah abal-abal. Laqala man syaa ma syaa. Alhamdulillah Allah kasih kita ilmu sanad. Yang orang Yahudi dan saya nggak punya ilmu sanad. Makanya agama kitabnya nggak bisa diverifikasi. Agama kita bisa diverifikasi. Ilmiah maksudnya. Yang paling kuat, yang paling teliti dalam meneliti adalah Imam Bukhari rahimahullah. Karena itu para ulama kan sepakat, Ahlus Sunnah sepakat, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah Sahih Bukhari. Karena sangat ketat beliau meneliti atau mengambil sumber perawi. Nah, terkadang ya ikhwan terjadi hadis dhaif, perbedaan dhaif atau tidak itu karena dari sini. Ada sebagian ulama yang terlalu mudah mensikahkan perawi, ada yang terlalu ketat. Ya. Termasuk Ibnu Qayyim ini, beliau juga mensahihkan hadis tentang mengazankan anak. Anak saya 8, 4 anak pertama saya azankan. Karena berdasarkan hadis beliau ini. Beliau mengatakan bahwasanya hadisnya sahih. Mengazankan bayi yang baru lahir. Tapi kebelakangan saya tanya beberapa asatidz yang Masya Allah yang ahli dalam hadis, condong kepada hadisnya dhaif. Anak ke-5 sampai ke-8 saya tidak azankan lagi. Setiap ada perawat, Pak tolong azankan, sudah cukup. Ya, saya bilang nggak usah. Kok nggak diazankan? Dulu diazankan. Saya bisa berubah pendapat. Nah, tapi ikhwan, ini perkara ilmiah maksud saya. Ya, sebagian ulama mensahihkan hadisnya, ada yang mendhaifkan hadisnya. Karena diantaranya adalah bisa jadi karena perbedaan dalam menilai perawi. Ada yang mendhaifkan perawinya, atau ada yang mensiqahkan, ada yang tidak mensiqahkan. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu ini perkara ilmiah. Beliau mengatakan hadis ini sahih, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Wa imaduddin wa nurul mussamawati wal ard. Tiangnya agama, cahaya langit dan bumi. Ya. Namun kita katakan makna ini hadisnya benar. Maknanya benar. Karena bukankah Allah Azza wa Jalla menyuruh kita berdoa? Ya. Dan dengan doa ini, ya, Allah Ta'ala akan hilangkan semua kesulitan kita, musuh-musuh kita. Bukankah Nabi SAW ketika mau perang beliau berdoa, dan perang Badar misalnya sampai segini beristighatsah, hal istastaghisuna rabbakum, kata Allah, ketika engkau minta pertolongan kepada Rabbmu. Nah, ini maknanya benar. Jadi hadis yang dhaif ya ikhwan, betul hadisnya dhaif, tapi tidak kita tolak, kita tidak tolak kalau konteksnya benar, matangnya maksud saya ya. Namun harus kita sampaikan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dhaif jemaah. Iya. Apa contohnya misalnya ya ikhwan? Karena banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya doa. Kalau hadis yang sahih, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Ada hadis yang juga hadisnya dhaif, Nabi mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah, sumsumnya ibadah. Tapi hadisnya dhaif. Tapi kita katakan ini maknanya benar. Karena doa adalah inti atau manifestasi ibadah yang paling nampak adalah ketika kita berdoa. Kira-kira begitu. Namun ada saya coba lihat contoh-contoh ikhwan. Jadi tidak serta-merta hadis dhaif jika benar matanya kita katakan hadisnya dhaif, tapi maknanya seperti yang dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Arba'in Nawawi, ada 42 hadis di situ toh.
Nah, di antaranya ada hadis yang beliau kutip, ternyata para muhaddisin mengatakan hadisnya dhaif. La yu'minu ahadukum hatta yakun hawa'u taba'an lima ji'tu bi. Tidak beriman di antara kalian sampai hawa nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa. Ini maknanya benar. Bukan maknanya benar. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka bima syajara bainahum." Tidak beriman sampai mereka mengikuti apa yang kau putuskan wahai Muhammad. Itu betul hadisnya. Ayatnya didukungnya. Cuma secara hadis, secara ilmu periwayatan dhaif. Ya. Bahkan Imam Nawawi, ya ikhwan, itu masuk dalam kitab hadis yang 42 hadis. Ya, namun Ibnu Rajab ketika mengomentari hadis ini beliau mengatakan, ya, hadisnya dhaif, sanadnya bermasalah. Ya, sanadnya bermasalah. Nah, meski demikian matanya benar. Ya. Kemudian juga misalnya ada hadis ulama ummati, ulama di kalangan umatku sebagaimana nabi di Bani Israel, ke anbiya'i Bani Israel. Ini hadis ini la aslalahu. Ya, hadis ini tidak asalnya, namun meski sanadnya hadisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi pesannya benar. Nabi mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ini sedikit contoh ya, kawan. Maksud saya agar kita, kok Ibnu Qayyim ada hadis-hadis dhaif. Dan ternyata kita dapati, kalau kita dapati ada beberapa yang alhamdulillah ada muhakkik ya. Ya, muridnya Syekh Albani, Syekh Ali Hasan yang mentahkik semua hadis-hadis yang beliau cantumkan di sini. Beliau teliti kembali. Lalu beliau kasih hasyiah, catatan kecil. Oh, ini hadis yang dhaif. Baik, kita penuntut ilmu harus tahu ya, kawan. Sehingga kita tidak menyebarkannya. Ya, tidak boleh menyebarkan hadis dhaif kecuali ya kita sampaikan maksudnya ini adalah hadis dhaif, tapi tidak boleh sering-seringnya. Tapi kalau penuntut ilmu harus tahu, ya, ini ada perawi yang matruk. Walaupun kita katakan maknanya benar. Doa adalah senjata bagi kita. Senjata untuk apa? Melawan takdir musibah. Dengannya musibah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian kata beliau, walahu minal bala'i thalathu maqamat. Ya, antara doa dan bala ada 3 keadaan. Ya, mereka ya talyani, kata Nabi dalam riwayat ini, mereka saling berdoa dan bala itu apa namanya itu? Saling bertempur kalau istilahkan ya. Keadaan pertama, ayyakun aqwa minal bala fayadfa'uhu. Doa lebih kuat daripada musibah, maka dia bisa mencegahnya. Ya, jadi kemudian yang kedua, ayyakuna ad'afu minal bala, lebih lemah daripada bala, fayaqwa alaihi bala, maka bala lebih kuat, fayusabu bihil abd, maka musibah itu menimpa seorang hamba. Walakin kad yukhaffifu wa in kana dhaifan, atau mungkin bisa jadi doa itu meringankan musibah walaupun hanya sedikit. Yang keadaan ketiga kata beliau, ayyataqawama, yataqawama ini saling seimbang, imbang ya, draw ya kalau ya. Ya, wa yamna'u kulla wahidin minhuma sahibu. Terkadang saling mengalahkan. Terkadang musibah yang menang, terkadang doa yang menang. Namanya apa? Seimbang. Ya, saling mengalahkan, saling ini. Seimbang namanya. Lalu juga beliau di sini sebutkan riwayat hadis dari Aisyah radhiyallahu taala an. Lagi-lagi hadis ini juga disebutkan di sini adalah hadis yang sanadnya ada sedikit perbedaan pendapat, ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan. Di sini ya kawan, kalau ada syawahid, jadi hadis itu, maka Imam At-Tirmidzi menimbulkan nomenklatur baru. Dulu hanya hadis sahih dan dhaif. Kemudian di zaman Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau membuat nomenklatur baru dalam hadis, namanya hadis hasan. Hadis hasan, hadis yang dhaif tapi dhaifnya ringan. Misalnya mungkin perawinya lemah hafalannya, tidak terlalu kuat hafalannya, itu kan dhaif. Namun ada syawahid, ada hadis-hadis dari jalur-jalur lain yang saling menguatkan, maka dia naik derajat menjadi hasan. Ya, hasan. Jadi hadisnya dari periwayatan, tapi ada hadis-hadis lain yang menguatkan, ada syawahid namanya. Wallahu a'lam. Ya, beliau mengatakan di sini, guru kami menghasankan. Ya, ini guru maksudnya siapa? Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Namun ada pembicaraan di situ. Wallahu ta'ala alam. Nah, apa kata Nabi SAW? La yughni hadharun min qadar. Sikap waspada tidak mampu menolak takdir. Wa du'a'u yanfa'u mimma nazal.
Doa itu memberikan manfaat pada hal-hal yang telah terjadi dan yang belum terjadi. Wa mimma lam yanzil wa innal bala la yanzilu fayalqahu du'a faya'talijani ila yaumil qiyamah. Keduanya saling bertarung sampai hari kiamat. Jadi musibah dan doa. Ya, yang mendoaibkan hadis ini beliau berkomentar di sini la yughni hataru min qadar, tidak manfaat kewaspadaan terhadap takdir. Kata sebagian ulama mengatakan ini kurang tepat. Kenapa? Karena bukankah Nabi SAW menyuruh kita ya berusaha, menyuruh waspada, menyuruh kita berusaha ihris ala ma yanfa'uk. Kata Nabi SAW, ya bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah meraih apa yang paling bermanfaat. Wallahu a'lam. Namun mungkin dari sisi bahwasanya takdir itu kalau sudah terjadi tidak ada yang bisa mengalahkannya. La yughni hadharun min qadar. Yang kita sudah berusaha pakai seat belt, pakai semuanya, tapi kalau Allah tak ada mentakdirkan kecelakaannya akan terjadi. Namun ini bukan berarti menafikan kewaspadaan jemaah. Ya, kita tetap harus waspada. Allah Taala menyuruh kita dalam Quran ayatnya hendaknya kalian, ya saya agak lupa hadis ayatnya, bahwasanya Allah Taala menyuruh kita bersiap siaga. Ya, hendaknya bersiap siaga, menyiapkan perang, ya, menyiapkan kekuatan. Ya, itu artinya apa? Ada kesiagaan di situ. Namun wallahu a'lam wa du'a yanfa' mimma nazala. Doa itu bermanfaat kepada yang sudah turun. Maksudnya apa? Musibah kalau sudah turun ya manfaatnya apa? Meringankan kita. Yang buat kita terasa lebih kalau sudah terjadi membuat lapang dada kita dengan doa, itu maksudnya ya ikhwan. Ya. Iyalah ya. Hadar itu artinya kewaspadaan. La yukuni artinya tidak berguna. Ya. Kata Allah, kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak ada yang bisa menimpa kami sesuatu yang Allah Ta'ala tetapkan bagi kami. Nah, juga Nabi SAW ihris ala ma yanfa wasta'in billah. Ya. Ya. Taib jemaah. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW, la yaruddul qadar, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umri illa al-bir wa innar rajula la yuhramu rizq bidzambi yusibah. Seorang terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia kerjakan. Nah, apa yang dimaksud di sini la yarudul qadar illa doa, ya ikhwan, ini disampaikan banyak para ulama, bukan berarti doa membatalkan takdir. Ini salah. Ya, takdir sesuatu yang sudah tidak bisa kata Nabi SAW, rufi al-qalam, pena sudah diangkat, wajaffatis sob, lembaran sudah kering, Allah sudah selesai takdir. Di kitab Lauhul Mahfuz tidak berubah sampai hari kiamat. Lalu yang dimaksud ini apa ya ikhwan? Kita katakan doa yang dimaksud adalah doa bagian dari takdir itu sendiri. Jadi doa adalah takdir. Makanya doa itu adalah merubah takdir dengan takdir yang lain, itu maksudnya. Intinya misalnya begini ya ikhwan, ada orang yang berdoa, ya, kalau dia tidak berdoa sakit, kalau dia berdoa Allah akan hilangkan penyakitnya, ya, dia berdoa. Maka ketika dia berdoa, ini sebetulnya Allah sudah takdirkan, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ada juga yang menjelaskan seperti bahasanya yang tidak berubah adalah yang ada di Lauhul Mahfuz. Makanya para ulama mengatakan takdir itu ada yang takdir yang mubram, yang tidak bisa lagi berubah. Ada yang namanya takdir muallaq, yang tergantung, yaitu ada yang ada dalam catatan malaikat. Ini yang dirubah, tapi yang di kitab induknya tidak berubah. Di situ ada, kita sudah ditakdirkan bahwasanya akan berdoa. Nah, makanya namanya melawan takdir dengan takdir yang lain, gitu kira-kira. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ketika mau masuk ke Syam, ada corona. Apa dulu? Ada penyakit taun waktu itu, ya. Lalu dia tidak jadi masuk. Orang-orang mengatakan, "Hei, bukan kau lari dari takdir wahai Umar." Lalu beliau mengatakan, "Nafirru min qadrillah ila qadrillah." Kita lari dari takdir Allah yang satu kepada takdir Allah yang lain. Nah, lalu di tengah jalan beliau senang karena ternyata ada seorang sahabat, saya agak lupa, menyebutkan hadis bahwasanya jika ada suatu bencana, penyakit taun lain yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk.
Itu ada hadisnya, sering disampaikan para asatidz waktu corona kemarin, tahu? Maka semakin senang hatinya Umar radhiyallahu an. Berarti apa yang dia putuskan adalah benar. Tapi ketika dia dibantah, kenapa kau lari dari takdir Umar? Oh tidak, ini bukan lari dari takdir, tapi kita berpindah dari satu takdir kepada takdir yang jadi berdoa maksudnya adalah bagian dari takdir. Allah sudah tahu kita akan berdoa. Ya, jadi takdir itu adalah bagian. Nah, yang berubah adalah takdir yang muallaq. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang ingin dipanjangkan rezekinya, hendaklah dia bersilaturahim. Nah, silaturahmi diantara sebab. Ya, dan Allah sudah takdirkan kalau kita bersilaturahmi bertambah rezeki. Kalau tidak, maka rezekinya segitu-gitunya. Wallahu ta'ala alam. Ya, begitu ya, ikhwan, para ulama menyebutkan la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi jangan bayangkan takdir bisa dirubah. No. Tapi maknanya doa adalah bagian dari takdir itu sendiri. Kemudian selanjutnya ikhwan, sini sebutkan ini pasal doa semua ya ikhwan. Di antaranya adalah terus menerus berdoa, sikap terus menerus berdoa. Ini juga disampaikan di sini bahwasanya doa adalah hal yang harus selalu kita ulang-ulang. Ya. Apa kata beliau? Ya, saya bacakan. Iya. Kok ada perbedaan antara buku ini dengan Betul, kita pakai ini aja ya, kawan. Ya. Di sini Nabi SAW menyebutkan ballam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak berdoa, maka Allah murka kepadanya. Ya. Disebutkan ya kawan dalam ayat ud'u rabbakum qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, di sini nasihat bagi kita ya kawan, tidak boleh kita berputus asa dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi bahkan mengatakan Allah marah kepada orang yang tidak berdoa. Di dalam Al-Qur'an malah Allah katakan ud'uni, berdoa kepadaku, aku akan jawab. Maka ada suatu athar ya akhwan, ada seorang salaf melihat ada seorang laki-laki mondar-mandir di depan istana raja, berharap raja keluar dan beri hajat. Ya, lalu apa kata orang ini? Ya hadza, kau ini. Tadhhabu ila man saddabab, kau pergi kepada orang yang menutup pintunya kepadamu. Wa yadharu faqrahu, dan nampak bagimu kemiskinannya. Maksudnya ya istana tapi ya tidak banyak kekayaannya. Ya. Yang bahkan jika kau minta belum tentu kau dikasih. Lalu kau tinggalkan zat yang maha membuka pintunya selama tidak pernah tertutup pintunya. Ya, itu Allah Azza Jalla. Yang bahkan mengatakan bermintalah kepadaku, aku akan berikan. Kenapa kau tinggalkan pintu itu lalu kau datang ke pintu makhluk, maksudnya. Makanya ada syair mengatakan la tas'alanna bani adama, jangan kalian minta kepada anak Adam. Ya, hajatmu. Mintalah kepada zat yang jika dia diminta dia tidak pernah marah. Karena kalau Adam diminta bisa jadi dia marah. Demikianlah makhluk ya, man. Kadang-kadang kita ini menggantungkan hati kita kepada makhluk yang belum tentu memberikan ngasih kepada kita. Lalu kita tinggalkan zat yang membuka pintunya kepada kita, yang maha kaya raya, penguasa langit dan bumi, bahkan mengatakan kalau kau minta aku kasih. Bahkan beliau mengatakan, di sini Nabi SAW mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaihi, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Kemudian juga hadis yang lain ya akhwa a'azzanillahu yakum, hadis dari Anas bin Malik. Tapi maknanya benar. Di sini ada catatan kaki dari pentahqiq Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala, bahwasanya ini dinilai dhaif karena ada perawi yang matruk. Nabi SAW mengatakan la ta'jazu bid du'a fa innahu la yahliku ma'ad du'a'i ahadun. Jangan kalian lemah dalam berdoa, karena sungguhnya tidak ada orang yang binasa dikarenakan doa. Ya. Tidak ada orang yang binasa karena berdoa. Karena itu Nabi SAW mengatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan engkau yakin bahwasanya itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya ikhwan, kita banyak diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan tidak boleh kita putus asa berdoa, dan ini senjata, dan ini adalah kebaikan yang sangat besar bagi seorang mukmin. Dan doa itu sendiri adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW ya ikhwan ketika haji, sebutkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, bahwasanya beliau berdoa mulai dari zuhur sampai maghrib, tangannya tidak pernah turun di atas onta. Ketika tali kekang ontanya jatuh, tangannya begini, yang satu terus berdoa. Tangannya mengambil tali onta, tapi tangannya nggak pernah turun. Subhanallah ya. Tentu kita lebih berhajat daripada beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Namun lihatlah bagaimana Nabi SAW mencontohkan betapa kita ini berhajat kepada Allah Azza Jalla. Karena itu doa adalah ibadah yang sangat agung. Ya, bahkan Nabi mengatakan intinya ibadah, karena pada saat berdoa kita menampakkan kefakiran. Kita menampakkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara adab berdoa ya akhwat, di sini disebutkan ada al-ilhah, yaitu berdoa dengan merintih, merengek, ya. Ya, wa min anfa'il adwiya adalah al-ihau fid du'a. Di sini ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, Nabi SAW mengatakan, hendaknya kalian, innallaha yuhibbul mulhina fid du'a. Sungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang yang ilha. Ilha itu ya akhwan, merengek, merintih, ya, sebagaimana anak kecil kalau merengek kepada ayahnya atau kepada ibunya meminta sesuatu, ini namanya merengek, ya. Tapi dikomentari Ibnu Hajar mengatakan hadis ini ada suatu perawi, ya, namun ini maknanya benar. Maknanya benar, bahwasanya disarankan atau disunahkan kalau kita berdoa ikhwan merengek. Ya, makanya merengek itu biasanya diulang-ulang 3 kali. Nabi SAW menyuruh kita berdoa sampai 3 kali. Ya, merengek. Jangankan Allah Azza Jalla ya ikhwan, manusia saja kalau kita merengek mudah loh. Bagaimana dengan Allah Azza Jalla? Ya, al-ilhah. Ya. Jadi mengulang-ulang dan terus merengek, merintih. Ya. Ya, menampakkan kepakiran kita. Karena itu ikhwan, antum lihat doa-doa yang mustajab itu pasti ada doa-doa yang mengandung ya rengekan. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba perhatikan ayat itu. Ya Allah, kalau kau tidak ampuni kami akan menjadi orang yang merugi. Coba sayyidul istighfar itu banyak sekali itu. Abu'u laka bidzambi wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku akui dosaku, aku akui nikmat yang kau berikan kepadaku. Ini semuanya adalah ya redaksi yang menunjukkan rengekan, merintih, ya. Ya. Seolah-olah kita menutup pintu yang lain. Tidak ada yang saya setuju kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali Engkau ya Rabb. Ya, dia tutup semua pintu-pintu yang lain, hanya pintu Allah yang dia buka. Itu namanya merengek, merintih. Ya. Lalu juga disebutkan di sini riwayat dari dalam kitab Az-Zuhud Imam Ahmad rahimahullah, ya, bahwasanya ada seorang muwarriq tentang hamba mukmin yang saya berdoa, ada perumpamaan. Beliau mengatakan, saya tidak pernah mendapati suatu perumpamaan bagi seorang mukmin dalam hal berdoa kecuali seperti di atas kayu yang tengah mengapung di laut. Ya, lalu orang ini mengatakan ya Rabbi, dia berharap semoga Allah Ta'ala menyelamatkan. Ini perumpamaan ya kawan. Ketika kita di laut, ya, lalu hanya ada satu sepotong kayu, maknanya bahwasanya disitulah kita, makanya orang yang terdesak adalah doa mustajab, doanya mustajab. Namanya muttar. Kata Allah, amman yujibul muttarra idza da'ah. Siapakah yang menjawab doa orang yang terdesak? Kalau orang sudah terdesak ya ikhwan, orang kafir sekalipun dalam Al-Quran, orang musyrik sekalipun meninggalkan semua sembahannya. Fa idza raqibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahuddin. Kalau mereka naik perahu, lalu perahunya mau tenggelam, mereka meninggalkan semua sembahan, hanya ikhlas kepada Allah Azza Jalla. Allah ijabah. Falamma najahum, lalu Allah menyelamatkan mereka. Jadi di sini ada faedahnya. Orang kafir pun berdoa kalau dia ikhlas hanya Allah, seperti orang-orang musyrik. Dia lupa Uzza, dia lupa Latta, dia tinggalkan semua itu. Hanya Allah Azza Jalla yang dia minta. Lalu Allah selamatkan. Tapi setelah selamat, kata Allah, musyrik lagi. Ya, musyrik lagi. Nah, di sini jamaah perumpamaannya, kalau Anda berdoa seolah-olah kita sedang berada di tengah laut, tidak ada yang bisa menolong kita, kitanya apa? Kecuali Allah Azza Jalla. Ya, lalu kita mengatakan ya Rabbi. Nah, di situ keadaan itu munculkan keadaan seperti itu ya akhwah. Azani Allah. Biasanya kalau sudah terasa, coba lihat Nabi Yakub alaihissalam ketika anaknya 3 orang sudah tidak ada. Pertama Nabi Yusuf puluhan tahun yang lalu.
Setelah itu saudara-saudara Yusuf pergi ke Yusuf toh. Yang Yusuf tahu, oh ini ada saudaraku Bunyamin. Bagaimana caranya diambil. Lalu kakaknya yang tertua, saya tidak akan pulang ke orang tua kecuali saya bawa adik saya ini. Dulu kita sudah mengambil anak yang satu, Bu Yusuf. Sekarang anak yang satu lagi. Demi Allah saya malu, saya tidak akan pulang. Maka pulang yang lain. Maka alangkah sedihnya Nabi Yakub ketika mau 3 anaknya sekarang nggak ada. Tapi lihat, dalam puncak kesedihan itu beliau mengatakan, asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Semoga Allah mendatangkan itu. Kenapa? Sudah puncak. Puncak tawakal jemaah. Nggak ada lagi pintu. Gimana? 3. Dia tidak mengucapkan ketika Yusuf tidak ada. Tapi ketika puncak kesedihannya, beliau mengatakan fasabrun jamil. Sabar adalah yang terindah. Semoga Allah, dia yakin, ini tawakalnya kuat sekali, Allah akan mendatangkan kembali kepada saya. Kemudian Allah datangkan 3-tiganya, ikhwan. Nah inilah ikhwan a'azani Allah wa yakum ya, yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Saya berharap semua ada bukunya sebetulnya ya, ikhwan. Barakallahu fikum. Atau diwakili Pak Rusdi aja ya. Nanti Pak Rusdi yang yang sebagai, mungkin ada beberapa yang pakai soft copy juga. Ada soft copy ya, barakallahu fikum insyaallah. Kalau begitu kita share PDF-nya ya. Ya karena bahkan Syekh para ulama di Saudi ikhwan menjadikan ini tema-tema khutbah dalam setiap khutbahnya. Karena bagus banget karena ya kita ini berada di zaman puncak, semua orang ya ikhwan bisa terjatuh dalam dosa dan maksiat. Ya, nah maka tadi diantara obatnya adalah beliau mengatakan berdoa. Nah doa ini ya tergantung orangnya, beda-beda kan beliau. Jadi bab pertama adalah obat, tapi apa obatnya? Adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jemaah saya kira itu. Barakallahu fikum. Ini tebal sekali ya. Ya semoga. Iya. Saya juga bagaimana? Apa kita baca satu-satu semua ya ikhwan? Sebagaimana para masyayikh. Saya pernah ikut kajiannya Syekh Abdul Razak membahas kitab ini. Itu dibaca satu-satu. Tidak satu huruf ditinggalkan. Cuman kalau kita nggak bawa bukunya nanti kayak membosankan. Atau kita hanya hadis-hadisnya lalu kita ambil faedahnya tanpa baca satu-satu. Wallahu alam, nanti kita lihat yang mana yang paling metode yang paling baik. Kalau semuanya punya buku sih enak. Kita tinggal bacakan lalu antum baca, lihat, disimak. Bagus lagi kalau ada yang bisa membacanya. Jadi saya tinggal menerjemahkan. Mungkin Pak Rusdi bisa baca. Jangan bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya. Apa ya? Bisa ya. Ya. Lah ya, belajar pelan-pelan insyaallah. Ya, jadi betul-betul kita bacanya membaca semuanya. Jadi tidak ada yang terlewat dari wallahu alam, nanti kita lihat kan. Tapi kalau kita hanya mengambil faedah-faedah pentingnya tanpa melewatkan hanya faedah-faedahnya yang kita ambil, bisa jadi wallahu alam. Kita lihat nanti, tentu kita mix saja ya, mana yang harus kita baca semuanya, faedah-faedahnya, dan mana yang hanya kita highlight-highlightnya saja. Wallahu alam, karena bukunya tebal sekali ya ikhwah. Ini kalau sekali sebulan saya kira ada 5-6 tahun nih baru selesai. Wallahu alam. Baik, barakallahu fikum. Ada istifsar, ada iskal ya ikhwan, barakallahu fikum, ada pertanyaan. Fadal ya akhi. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik ikhwan. Jawabannya adalah dilihat dari orang yang tertimpa musibah. Kata Nabi SAW yang maknanya bahwasanya apabila orang yang suka bermaksiat ya lalu diberi nikmat terus menerus, maka Nabi mengatakan itulah istidraj. Ya. Namun bagi orang beriman setiap musibah adalah ujian. Kata Allah Azza wa Jalla, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan mengatakan saya beriman lalu dia tidak diuji? Nabi Allah Ta'ala suka mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Setiap orang yang bernyawa pasti akan mati
dan kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian. Bagi orang beriman semuanya ini ujian ya akhwah. Di situ Allah mengatakan ujian ada dua, al-khair dan asyar, kebaikan dan keburukan. Nah ini Allah bantah orang yang mengatakan kebaikan itu nikmat dan keburukan itu adalah musibah. Allah katakan dalam surah Al-Fajr, fa ammal insanu idza ma batalahu rabbuhu faqad fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram. Kalau dapat nikmat dia bilang oh ini saya mulia. Kalau dapat azab, wa amma idza ma batalahu faqadar alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Kalla, kata Allah, tidak seperti itu. Ya, semua kita ini ujiannya masing-masing beda-beda ya akhwan. Jadi musibah adalah sesuatu yang niscaya bagi setiap orang beriman. Ya. Dan ada yang diuji dengan kenikmatan seperti antum-antum. Ya, diuji dengan kenikmatan tinggal di legenda, masya Allah ini rumah yang baik, ya tapi bisa sholat subuh berjamaah, masya Allah ya akhwan, barakallahu fikum. Tidak semua orang nikmat tidur pakai AC di tempat yang baik, lalu dia bangun, lalu dia datang ke masjid berdoa. Ini udah ujian. Ya, kan Nabi mengatakan kepada seorang sahabat, ya Amru, ni'mal malus salih lirrajul, sebaik-baik harta di tangan orang saleh. Nah, jadi azab dan nikmat ini dulu ya. Jadi poin pertama adalah azab atau ujian bisa berupa kebaikan, bisa berupa keburukan. Bukan hanya ujian berupa keburukan yang menjadi nikmat, menjadi azab, tapi juga kenikmatan yang kita dapati adalah sebuah ujian. Apa itu ujian ya ikhwan? Kenapa Allah Ta'ala menyebut dunia ini ujian, fitnah? Karena untuk menguji siapa di antara kita benar imannya. Karena itu Allah Ta'ala menyebut dunia ini dan segala isinya adalah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahkan Allah Ta'ala menyebut hakikat dunia ini dalam surah Al-Hadid ayat 4 ayat 20 itu Allah Ta'ala menyebutkan 5, la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Apa lagi? Wa takasurun fil amwal. Saya baca ahli tafsir mengatakan dunia ini tidak lebih dari 4 ini. Waktu kita kecil la'ib, bermain, ya enggak? Waktu sudah mulai dewasa remaja bersendagurau, walahun. Sudah mulai pemuda, wazina, berhias. Kemudian sudah mulai bekerja 30 tahun, tafahur, saling berbangga. Lu berapa bro? Ya, kamu berbangga-bangga. Yang ke 50 tahun, watakasur, memperbanyak harta dan keluar anak. Watakasur fil amwal. Kata para ulama, inilah siklus kehidupan kita. Nah, semua ini adalah ujian ya akhwah, barakallahu fikum. Semua ini adalah ujian. Jadi, jawaban yang kedua bahwasanya bagi orang beriman, ujian berupa keburukan itu adalah nikmat. Makanya itu para ulama mengatakan yang paling wajib ketika ada ujian adalah sabar. Di atasnya sabar apa ya ikhwan? Yang ini sunnah saja. Bersyukur. Atau ridho, ridho terhadapnya. Kalau ridho itu dia tidak bisa membedakan lagi mana ujian dan mana nikmat. Karena yang dia lihat dari Allah Azza Jalla. Itu orang yang ridho, raditu billahi rabb. Setiap pagi dan petang kita selalu mengucapkan kalimat itu, aku ridho. Apa yang datang dari Allah kita ridho. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur, ini yang paling tinggi. Setiap dapat dia musibah, ujian, dia bersyukur bahwasanya ini cara Allah Azza Jalla untuk ya ikhwan. Allah Ta'ala dalam surah Maryam menggandengkan azab dengan Ar-Rahman. Ini menarik. Inni akhafu ayyamassaka azabun minar rahman. Harusnya azab bukan nama Allah yang Ar-Rahman ya, apa Al-Qawi. Tapi di situ Allah gandengkan, aku khawatir engkau tertimpa azab dari Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Para ulama mengatakan azab bagian dari kasih sayang Allah kepada kita. Karena itu Allah Ta'ala ketika menyebutkan musibah, ujian, ya, kata Allah selalu la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepadaku. Ini yang diharapkan jemaah. Setiap musibah kita kembali. La'allahum yatadzakkarun. Seperti ayat zaharal fasadu bil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Setelah nampak kerusakan di atas bumi, di atas laut karena dosa manusia, ya, liyudhiqahum, agar Allah Ta'ala merasakan, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu. Itu ingin. Maka musibah bagi seorang mukmin, ya, maka jawabannya adalah bagaimana cara membedakannya, bagaimana keadaan seorang mukmin itu. Ya, bisa jadi juga, jadi musibah itu banyak sekali ya, di antaranya menghapus dosa, di antaranya menguatkan ibadah-ibadah hati kita. Dengan musibah kita lebih tawakal. Ya, ini banyak sekali manfaatnya. Nah, jadi jawabannya adalah tergantung bagaimana keadaan orang yang mendapatkan musibah itu. Ya,
Kalau dia banyak dosanya, bisa jadi itu cara Allah Azza wa Jalla agar dia kembali kepada Allah. Sebagian banyak orang ya ikhwan, setelah dapat musibah, saya pernah membawa umrah mantan koruptor. Ya, korupsi dia, ditangkap basah katanya oleh KPK. Ya, 4 tahun dia di mana itu yang di Bandung ada khusus untuk ya suka miskin di itu. Dia bilang, "Ya Ustaz, 1 tahun pertama saya marah." Loh, kenapa? Kenapa cuma saya? Ustadz, orang korupsi itu nggak mungkin 1 orang 2 orang. Ini, tapi saya dikorbankan. Tapi tahun kedua dia mulai sering-sering dengerin radio Roja. Di situ dia kembali, mulai bagus, sekarang jenggotnya begini, Pak. Dia bilang, saya bersyukur saya di penjara. Sampai segitu kesimpulannya. Kalau saya tidak di penjara, saya tidak kenal agama yang benar seperti ini. Di penjara dia, Masya Allah, ada waktu. Kalau tidak ditangkap, mungkin dia sudah luar biasa. Dia sebutkan dosa-dosanya. Ya Ustaz, saya dulu begini, saya dulu begini. Nah, inilah bukankah musibah adalah cara Allah Azza wa Jalla agar mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kita ikhwan, cara kita menyikapi musibah itu sangat penting. Yang pentingnya kita di majelis ilmu, bagaimana menyikapi musibah itu penting sekali. Karena sebagian orang kalau ada musibah ya ikhwan, dia jauh dari Allah Azza wa Jalla. Makanya pentingnya duduk di majelis ilmu. Karena musibah ujian adalah keniscayaan. Tidak ada orang yang tidak diuji ikhwan. Cuma bentuk ujian. Ada orang diuji dengan orang lain, bukan dengan harta. Menantunya, mertuanya, istrinya mungkin menjadi ujian baginya, atau suaminya menjadi ujian baginya, atau anak menjadi ujian baginya. Seluruhnya adalah ujian. Cara kita menyikapi harus benar. Nah, itulah pentingnya kita berilmu. Nah, barakallahu fikum. Saya kira cukup ya. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.